Baik ya, selamat siang buat semua. Iya Pak. Jadi hari ini kita akan kuliah menyangkut atau mengenai pengenalan air ya. Jadi pengenalan air di samping hal-hal yang sifatnya teori, ya sejarah dan segala macam terkait dengan garis besar renang, ya kita akan memulai hari ini dengan yang namanya pengenalan air. Ya. Binatang apakah itu kira-kira pengenalan air itu? Siapa yang pernah melakukan pengenalan air? Adakah yang sudah melakukan pengenalan air? Di kuliah keterampilan renang kemarin, itu sudahkah diberikan tentang materi pengenalan air? Nanti pengenalan air ini Anda simak yang baik karena setelah ini Anda akan ditugaskan untuk membuat video pembelajaran ya, berkelompok, ya satu kelompok 5 orang begitu, untuk bisa belajar kelompok ya, tapi di laut ya, karena di Aru tidak ada kolam renang, ya di laut saja. Silakan di laut, divideokan dan nanti di-emailkan ke Pak B. Nanti ada alamat email saya berikan ya. Jadi binatang apakah pengenalan air itu? Sebenarnya pengenalan air ini ya dibutuhkan oleh siswa-siswa atau anak-anak kecil ya yang belum pernah sama sekali belajar berenang. Ya, kalau anak-anak atau juga bisa orang dewasa yang sama sekali belum pernah berenang ya. Mungkin kalau di Maluku ini semua kita tahu di mana laut dan kita sudah sampai sering bermain di laut, bahkan laut menjadi tempat mata pencarian kita. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi. Tetapi di belahan lain dari Indonesia ini, ya katakanlah di Indonesia bagian barat, ya, atau wilayah-wilayah yang sangat luas yang tidak pernah dijumpai laut, ya, maka orang lebih banyak ya justru menjumpai kali, sungai, danau, ya, dan itu merupakan alternatif selain eh, kolam renang tentunya. Ya. Sehingga juga mengakibatkan di kota-kota besar itu banyak orang yang takut dengan air, trauma dengan air. Ya, bisa jadi punya pengalaman yang buruk tentang air. Bisa juga ketika masih kecil mungkin pernah tenggelam, ya, atau juga eh, pernah terjerumus masuk ke dalam laut atau ke dalam air atau ke dalam kolam renang atau ke dalam sungai, ya, yang membuat mereka itu menjadi trauma tentang air itu, ya. Jadi kalau kita nanti sebagai calon guru, kita akan diperhadapkan pada situasional seperti itu. Kita akan diperhadapkan pada situasi-situasi seperti itu, di mana mungkin tidak semua siswa kita suka dengan air, ya, atau semua siswa kita sudah pernah ya bermain di air, ataukah sudah bisa berenang. Ya kondisi air itu kan bermacam-macam. Lebih banyak mungkin kondisi air itu ya kalau untuk kita di kampung-kampung ini ya lebih banyak dingin gitu ya. Apalagi kalau
di laut ya. Ada yang musim panas tapi lebih banyak dingin. Jadi karakteristik air itu bermacam-macam dan itu menimbulkan traumatik macam-macam juga kepada siswa. Ya. Dan kondisi begitu mengakibatkan siswa itu banyak yang, kalau tidak banyak ya di Maluku ini mungkin ada beberapa yang masih takut ya masuk ke dalam, entah kalau di Aro tidak ada kolam renang ya, ya takut masuk ke dalam laut ya, ke air ya, atau ke sungai. Itu latar belakang kejadian-kejadian yang mungkin bisa membuat anak-anak itu menjadi traumatik dan segala macam. Bahkan ketika anak itu sudah masuk ke dalam air saja ya, ada yang macam-macam, ada yang mau menyentuhkan kaki ke dalam air saja sudah ketakutan. Ada juga yang sudah masuk ke dalam air tapi mukanya mau masuk atau bagian kepalanya ini tidak bisa masuk ke dalam air. Mungkin cuma sampai di sini saja, mau masuk sudah mau mati rasanya. Gitu. Nah, maka kalau dalam kondisi demikian, maka guru kita, terutama guru penjas, ya wajib memahami secara betul ya, memahami secara baik ya tentang bagaimana seyogianya bentuk-bentuk pengenalan air itu ya. Jadi pengenalan air ini adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum siswa itu diajarkan gaya renang. Sekali lagi ya, jadi pengenalan air itu adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum siswa diajarkan gaya renang. Jadi jangan dilakukannya terbalik. Jangan sampai siswa sudah bisa berenang yang lain, baru kemudian nanti ujuk-ujuk dari belakang dikasih pengenalan air. Ya. Nah, itu yang keliru. Jadi sebelum dasar-dasar ya atau membelajarkan gaya-gaya renang yang lain, maka yang utama itu harus diberikan dulu pengenalan air. Ya, tujuan dari pengenalan air itu diberikan kepada siswa adalah untuk membentuk sikap ya, kemampuan dan skill mereka untuk bisa mengambang, bisa mengapung, bisa meluncur ya, di permukaan air. Ya. Jadi kalau ada siswa yang mau taruh kaki di dalam air saja, mau masuk ke dalam air saja sudah takut. Ada siswa yang mau sudah di air tapi air terpecik sedikit di muka sudah ketakutan ya. Nah, itu semua dampak dari situasional yang tadi sudah digambarkan itu ya. Maka melalui kemampuan mengapung atau meluncur ya, atau juga menginjak-injak air tadi ya, tentu saja akan mempermudah siswa untuk melakukan bentuk gerakan yang akan dipelajari, gerakan apa saja sebelum ya nanti misalnya masuk dalam gerakan-gerakan renang itu. Katakanlah gaya dada ya, atau gaya katak gitu ya. Kemudian mungkin gaya crawl atau gaya freestyle ya, atau gaya bebas ya, atau juga mungkin gaya punggung ya, atau juga butterfly ya, atau gaya lumba-lumba itu, gaya kupu-kupu ya. Itu ya. Pengenalan air itu sendiri ya punya beberapa klasifikasi ya, macam-macam pengenalan air. Misalnya ada teknik injak-injak air ya. Jadi teknik injak-injak air itu ya mungkin istilah injak-injak air itu sama dengan menginjak air ya, menginjak air. Kemudian yang kedua berjalan dan berlari di air. Yang ketiga bernafas di air ya.
Lalu yang keempat, mengapung ya, atau floating. Dan kemudian yang kelima adalah meluncur. Ya. Jadi nanti ketika Anda ditugaskan untuk membuat tugas, ya, video pembelajaran Anda di kelompok-kelompok Anda, ya, 5 pokok materi ini silakan dia dikolaborasi. Ya, bisa juga diambil salah satunya saja. Mungkin videonya langsung ke materi intinya saja, tidak perlu lagi pemanasan atau cooling down atau evaluasi dan segala macam. Ya, langsung saja di materi intinya. Ya, ya, jadi dari kelima materi inti ini, ya, paling tidak kita punya gambaran tentang masing-masing itu, ya. Misalnya injak-injak air itu, atau menginjak air. Ya. Menginjak air itu apa? Ya. Ya. Jadi menginjak air itu merupakan adaptasi awal terhadap media air. Ya. Di awal tadi saya sudah bilang bahwa terutama kepada pemula atau anak-anak kecil. Ya, pemula itu bisa anak kecil, bisa juga orang besar yang sama sekali belum bisa berenang. Ya. Lalu bagaimana caranya? Ya caranya memasukkan kaki ke dalam air atau ke dalam kolam yang masih dangkal-dangkal itu, ya. Lalu ya tentu saja dengan kaki yang masuk ke dalam air duluan. Ya, jangan sampai teknik injak-injak air tapi tiba-tiba ada yang datang langsung dengan terjun, ya, kepala mendahului ke dalam air. Ya, kalau airnya dalam ya syukur, kalau airnya dangkal bisa patah batang lehernya kan gitu. Ya. Ya kalau orang Aro kan suka menyelam, panah ikan juga menyelam, ya. Mencari mutiara, lola juga berenang, menyelam dan seterusnya. Maka Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan itu. Ya, jadi itu ya, menginjak air atau injak-injak air itu tujuannya adalah adaptasi awal. Kepada siapa? Ya kepada para pemula, ya anak-anak kecil atau orang besar terserah, tapi mereka pemula, artinya mereka baru mau belajar renang. Caranya bagaimana? Ya kita masuk ke dalam air. Ya, masuk ke dalam air, kita masukkan kaki ke dalam air. Dengan demikian, ya peserta didik mampu melakukan adaptasi terhadap air itu. Ya. Mereka tidak akan menjadi takut lagi, ya, dengan cara masukkan kaki ke dalam air itu. Ya. Lalu masukkan kaki ke dalam air itu kan banyak caranya itu. Ya kalau Anda, ya ada yang masih takut berjalan di dalam kolam renang, ya, atau di pinggir pantai itu, maka Anda bisa duduk dulu di tepian kolam atau duduk di pasir kalau di laut, ya. Lalu Anda menepuk-nepukkan kaki Anda di dalam laut, di dalam air, ya. Macam-macam, ya, mau tepuk, mau goyang kaki atas bawah atau ke kiri ke kanan atau memutar-mutar ke kiri ke kanan. Ya itu terserah Anda, ya. Itu untuk injak-injak air itu atau menginjak air. Sedangkan yang berikut adalah berjalan atau berlari di air. Ya, berjalan atau berlari di air ini merupakan langkah berikutnya, langkah kedua dalam tahap pengenalan air. Jadi kalau mereka sudah bisa melewati tahap pertama tadi, ya, dengan memasukkan kaki ke dalam air, ya, pukul-pukul air dengan kaki, ya, memutar-mutarkan kaki di dalam air, mengepak-ngepakkan kaki, bertepuk kaki dan segala macam itu, maka yang berikutnya Anda bisa mencoba entah berjalan, ya. Kalau sudah bisa berjalan, ya orang kalau di pantai itu mungkin orang mencoba-coba dulu waktu berjalan di pantai itu mungkin karena tidak steril. Tidak steril itu bisa jadi banyak pecahan botolnya, banyak belingnya itu, bisa jadi juga ada batu-batuan yang mungkin sudah
orang Ambon bilang bertiram itu ya, ada eh, makhluk-makhluk yang sudah hidup di situ dan itu menjadi tajam. Ya, kalau misalnya di laut kita, karena kita banyak di laut, ya, ya cari yang ada pasirnya, yang berpasir di pantai yang berpasir gitu. Jangan cari di pantai yang punya batu tajam-tajam seperti ini. Atau di itu kalau di Batu Kora itu bisa kan sepanjang pantai itu. Ya. Ya, kalau dia sudah berjalan sudah lancar, ya silakan disuruh lari, ya. Jadi mereka bisa berlari di dalam air itu, ya. Cara melakukan berjalan atau berlari di dalam air itu tentu saja ya dipilihlah mulai mungkin air yang paling dangkal ya di mata kaki saja. Kalau sudah bisa mungkin di tulang kering saja. Ya, kalau sudah mungkin dinaikkan sedikit lagi ke bagian sampai ke bagian lutut, misalnya dia berjalan, kemudian dia berlari ya. Jadi siswa menjadi mengenal karakter air dulu ya. Kembali lagi bahwa tidak semua orang, tidak semua anak itu suka dengan air dan mungkin menurut kita yang sudah pandai berenang, sudah tiap hari menyelam, sudah tiap hari bermain di laut, ya mungkin biasa-biasa saja. Tapi ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang sama sekali tidak pernah masuk ke air, ini akan menjadi masalah ya. Dari sisi keseimbangan saja bisa bermasalah. Berjalan saja sudah bisa jatuh, apalagi dengan berlari di air. Tentu saja ada tahanan air, ada kondisi alam, misalnya karena pasir atau karena lumpur, ya, atau di dalamnya batu dan segala macam, maka bisa mengakibatkan anak-anak itu menjadi tidak stabil di situ. Ya, kalau mereka sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari, ya sebagai guru kita punya inovasi, punya kreasi, punya kreativitas terkait dengan bagaimana mendesain sebuah injak-injak air atau sebuah yang tadi yang kedua berjalan atau berlari di air itu menjadi sesuatu yang tanpa disadari mereka sudah bisa melakukan itu tanpa dipaksakan. Ya kita mungkin melihat anak-anak itu masih takut dan segala macam. Kita bisa saja mendesain permainan-permainan untuk masuk di dalam air itu. Ya, misalnya kita masuk ke air dangkal, kita bisa bikin macam-macam permainan di sana. Kalau orang Ambon punya permainan, misalnya apa itu, enggolari. Ya silakan Anda bikin permainan enggolari di dalam air yang dangkal itu, bisa. Ya, atau mungkin Anda mau bikin hitam hijau misalnya di dalam kolam renang itu, di dalam kolam renang yang dangkal ataukah di laut di pasir-pasir itu, ya silakan hitam ya hijau kejar hitam hijau ya, atau hitam hijau ya, hitam hijau ya, silakan kejar-kejaran di situ. Kalau dengan demikian ya, atau juga mungkin bisa bermain tali ya, atau bermain menjala ikan ya. Banyak sekali bentuk-bentuk permainan itu bisa diterapkan di pantai atau di kolam yang dangkal itu. Dengan demikian ya mungkin juga yang lebih agak sulit ketika ada anak-anak yang takut untuk mukanya terkena air. Ya, mungkin kita dengan menggosok-gosokkan muka dulu dengan air ya. Habis itu mungkin tidak sendiri lagi tapi orang lain yang mungkin menggosok di wajah kita atau kita juga menggosok ke wajah teman yang lain. Nah, itu cara-cara. Jadi bagaimana guru berkreasi, bagaimana guru berinovasi, bagaimana guru membuat siswa yang tadinya takut dengan air menjadi suka dengan air, siswa yang tadinya takut masukkan kepalanya di dalam air dengan sendirinya bisa memasukkan kepala dalam air. Kalau mereka sudah enjoy, kalau mereka sudah happy, sudah senang, maka itu tidak menjadi hambatan buat mereka. Teknik yang berikut adalah bernafas di air. Ya, bernafas di air atau breathing ya.
Melakukan gerakan mengambil nafas di air adalah dengan cara ya, mengambil nafas dan mengeluarkan nafas pada air itu ya. Bisa kita mengambil napas di udara, kemudian kita masukkan kepala ke dalam air, kita mengeluarkan nafas di dalam air. Jadi melihat gelembung-gelembung itu keluar dari dalam mulut kita. Ya, anak-anak yang seperti itu, ayo anak-anak kita eh, masukkan kepala ke dalam air dan kita tiup-tiupan seperti kita meniup balon misalnya. Itu bisa dengan cara-cara itu. Ya. Itu dilakukan terus-menerus, bisa dengan hanya secara vertikal ya, turun naik di dalam kolam dulu, di dalam air laut dulu misalnya ya, dengan tanpa menghirup atau mengeluarkan nafas dulu, biasa saja. Ketika mereka sudah stabil ya, kita mulai mencoba ambil napas di atas, lepas di dalam air, ambil napas di atas, lepas di dalam air, begitu seterusnya bisa kita lakukan. Ya, tentu saja dengan variasi dikembalikan kepada Anda. Anda sebagai guru model, ya, Anda sebagai sutradaranya, Anda juga penulis skenarionya. Ya, silakan Anda menggunakan cara apapun, yang penting sesuai dengan apa yang disampaikan di sini. Ya. Bisa dengan cara mengambil nafas di atas permukaan air tadi. Ya. Jadi kalau di atas kita mengambil nafas dengan mulut. Ya. Nanti mengeluarkan nafas ke dalam air, ya bisa juga dengan mulut, bisa juga dengan hidung, atau juga sekaligus dengan mulut dan hidung juga nggak apa-apa. Tapi kalau lagi di atas air, karena kita misalnya turun naik seperti itu, nanti di dalam gaya dada atau gaya kata apa, gaya lumba-lumba misalnya, itu banyak kepala kita keluar masuk di air. Maka kita harus membiasakan bagaimana cara mengambil udara, oksigen, dan kemudian melepasnya di dalam air. Jadi itu menjadi penting. Karena kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya, kita ambil oksigen di atas, ambil napas di atas, kita turun naik kembali ke atas, baru lepas lagi sekaligus mengambil napas, turun baru lepas lagi sekaligus mengambil napas, maka itu terjadi pendobelan ya. Double kerja atau double fungsi kerja dari hidung dan mulut kita, sehingga kita akan cukup kesulitan dalam hal melakukan itu. Satu saran juga disampaikan ke Anda itu, kalau bisa kita naik ke atas itu, kita menarik nafas dengan mulut gitu ya. Jadi menarik nafas dengan mulut, lepas di bawah dengan hidung. Ya, bisa juga menarik nafas dengan mulut, lepas di bawah dengan hidung dan mulut misalnya. Nah, sehingga sirkulasi pernapasan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya yang kita inginkan ya. Mengapa juga kemudian di atas itu waktu kita mengambil napas itu tidak boleh pakai hidung? Nah, karena kemungkinan sekali kalau kita menarik napas di atas dengan hidung seperti itu, maka bisa jadi air menjadi masuk ke dalam hidung, dan kita tentu saja akan keselet, akan setengah mati ketika air masuk dalam hidung, kepala kita menjadi sakit ya, hidung kita menjadi kita menjadi susah bernapas ya, bahkan kita mungkin akan batuk-batuk, bersin-bersin dan seterusnya. Ya, itu yang poin ketiga tadi. Yang berikut adalah terkait mengapung ya, mengapung. Jadi posisi mengapung ya sebenarnya hanya dapat dilakukan dalam satu sikap saja ya. Tetapi banyak posisi dapat dilakukan supaya tubuh dapat terapung di atas air. Kalau kita mengapung ya, kita bisa menggunakan berbagai macam cara ya. Katakanlah kita mengapung diam saja begitu ya, kita berdiri di dalam air ya, kemudian kita mencoba untuk menekukkan kaki atau merentangkan tangan, merentangkan kaki juga, sehingga kita menjadi
tengkurap di atas air dan kita menjadi terapung di atas air, ya. Atau bisa juga dengan supaya kita mudah mengapung, ya kalau kita tangan di samping badan itu biasanya kita tidak bisa mengapung dengan baik. Tapi kalau kita menempatkan posisi tangan kita seperti pesawat terbang, kaki juga seperti ekor pesawat lebar gitu, maka kita akan sangat baik mengapung di dalam air. Kalau sudah dilakukan dalam bentuk tengkurap, ya, bisa juga dalam bentuk terlentang, ya. Kalau sudah bagus, bisa juga secara diagonal dan seterusnya, ya. Jadi bisa dilakukan mengapung dengan sikap juga diam, ya, tapi juga dengan sikap bergerak, ya. Itu terserah Anda. Silakan Anda mengadopsi itu dan lakukan itu nanti di video pembelajaran Anda, ya. Yang berikut juga ada 3 hal yang mempengaruhi daya apung seseorang atau daya apung anak itu, ya. Misalnya yang pertama dari sisi berat. Ya, ya dari sisi berat itu, ya kalau tulang kita yang berat itu biasanya kita mengapungnya kurang baik. Ya. Tapi kalau tulang kita agak kecil, ya, daging kita yang banyak apalagi lemak, maka kualitas mengapung kita akan baik. Yang kedua adalah massa tubuh, ya. Ya, jadi dari massa tubuh itu kita lihat kalau orang yang mungkin massa tubuhnya besar, ya, orang yang gemuk itu lebih lebih mampu mengapung lebih baik dengan baik gitu, ya. Dia punya daya apung yang baik. Tapi kalau orang yang tidak punya lemak, dia lebih banyak punya otot, ya, dan tulang, maka tentu saja daya apungnya akan jelek. Nah, juga dari berat jenis, ya. Kita mengapung di air tawar pasti akan berbeda dengan kita mengapung di air laut. Ya, sehingga banyak orang kemudian menggunakan air payau. Air payau itu apa? Ya, air payau itu air campuran antara air laut atau air asin dengan air tawar. Maka kita ada sedikit mengalami kondisi yang bisa mengapung secara lebih baik dibandingkan dengan air tawar secara menyeluruh. Ya, jadi itu 3 hal penting yang juga menjadi perhatian seorang guru ketika dia akan mengajarkan teknik mengapung kepada siswanya. Jadi yang pertama ya dari sisi beratnya, ya, yang kedua dari sisi massa tubuhnya, dan ketiga yaitu dari density atau dari berat jenisnya. Bisa jadi berat jenis air laut, bisa jadi berat jenis air tawar, atau kita mau yang menggabungkan keduanya, campuran dari air laut dan air tawar, itu biasanya air payau. Jadi sedikit rasa asin, sedikit rasa tawar. Ya, itu hal-hal yang penting untuk dilihat untuk mengapung, ya. Kemudian posisi mengapung ini merupakan bentuk pemindahan pusat titik berat badan, ya, center of gravity kita, ya, titik sentral atau titik gravitasi kita itu, ya. Pusat titik apung kita itu di saat terapung itu. Jadi kalau kita posisi berdiri begini, pusat atau center of gravity kita itu berada di bawah pusat, ya, paling tidak di pusat atau di bawah pusat sedikit gitu, ya. Ya, tapi kalau kita dalam posisi tengkurap di atas air atau terlentang di atas air atau mendatar, posisi horizontal di atas air, ya itu akan berbeda lagi, ya. Dan banyak posisi yang dapat dilakukan supaya tubuh dapat terapung di atas permukaan air itu. Ya, misalnya kita lihat yang pertama, ya, ada sikap tubuh kita supaya bisa mengapung dengan baik, kita
berada posisi horizontal ya, di atas air kita mengapung seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Tapi bisa jadi juga kita dalam posisi vertikal ya. Kalau posisi vertikal mungkin kita berdiri, tiba-tiba kita melipatkan lutut kita ya, atau kemudian kita melipatkan kaki kita, itu posisi-posisi vertikal ya. Atau juga dalam posisi vertikal tapi tangan-tangan kita cukup mengimbangi, jadi badan kita tetap vertikal ya. Bisa juga dalam bentuk-bentuk yang diagonal ya. Kalau kita dalam bentuk diagonal, otomatis berubah variasi kita bisa lakukan dalam berbagai bentuk ya. Jadi itu posisi yang dapat dilakukan supaya tubuh kita bisa tetap terapung di atas permukaan air ya. Itu cara-cara lagi ya, kita banyak posisi yang dapat kita gunakan ketika kita berada di dalam air untuk melatih daya apung kita. Jadi apakah kita menggunakan posisi yang horizontal ataukah kita menggunakan posisi yang vertikal, ataukah kita menggunakan posisi yang diagonal. Kalau diagonal berarti posisi kita menjadi miring ya. Silakan, Anda adalah role model, silakan Anda untuk bisa mendesain bagaimana atau cara-cara mengapung yang menarik ya, yang tidak terlalu sulit, mudah-mudahan tetap mempertahankan dari posisi yang mudah ke posisi yang sulit, atau posisi yang dari posisi yang sederhana ke posisi yang lebih kompleks ya. Apa tujuan dari mengapung itu ya? Supaya mengkondisikan tubuh kita atau anak-anak itu agar dalam kondisi yang relaks atau relax ya, untuk mengetahui potensi diri atau daya apung mereka. Kira-kira daya apungnya baik atau tidak ya. Ini kira-kira sudah cukup baik atau tidak. Tentu itu menjadi perhatian dari para guru ya. Bagaimanapun di air itu ya, dada atau bagian dada kita itu merupakan titik apung ya. Mengapa bagian dada kita itu merupakan titik apung ya? Karena di dada kita ini ada diafragma, ada paru ya, yang otomatis ketika kita menghirup oksigen yang banyak ke dalam tubuh kita dan kita simpan di dalam dada kita, maka tentu kita akan lebih gampang atau lebih mudah mengapung ya. Sedangkan pusat titik berat seorang pada saat sikap telentang atau dalam posisi horizontal ya, dengan kedua lengan berada di samping badan misalnya, nah ini pusat dari seluruh titik berat kita itu berada di pinggul. Jadi bagian pinggul. Jadi tadi kalau berdiri kita di bawah pusat ya, kalau berdiri horizontal dengan posisi kedua tangan kita berada di samping badan, itu tetap berada di bagian pinggul ya, sebagai pusat center of gravity-nya. Ya. Yang berikut adalah meluncur ya, atau front float itu ya. Gerakan meluncur ini merupakan gerakan menyusur ya, jadi seperti gerakan peluru menembus itu ya. Jadi kita meluncur di dalam air ya, dan posisi tubuh kita diam, dan itu tentu saja diawali dengan posisi tolakan pada dinding kolam kalau itu kita berada di kolam. Tapi kalau itu kita berada di air ya, kita cari air yang sedikit dangkal sehingga kita masih bisa sedikit dalam posisi jongkok, sehingga posisi kita untuk dari tumpuan dengan pasir atau tumpuan dengan dasar air atau dasar laut ya, itu bisa menjadi alat yang efektif untuk membuat tubuh kita menjadi meluncur ya. Lalu ketika kita meluncur, kita tidak membuat gerakan apapun, kita hanya berada dalam posisi diam. Kalau bisa kita dalam posisi yang kedua ibu jari kita ini ya, kedua ibu jari kita saling kaitkan, lalu tangannya kita rapatkan seperti ini, dan kita mengambil posisi untuk di searah ya,
telinga kita atau kuping kita masih berada di atas tangan, ya. Lalu kita mulai posisi jongkok seperti ini, kepala kita agak sedikit naik, dan kita mendorong untuk meluncur ke depan tanpa melakukan aktivitas apapun, tanpa bernafas, ya, sampai gerakan kita meluncur sampai diam di tempat, barulah kemudian kita bisa mengangkatkan kepala kita untuk bernafas. Ya. Tentu saja meluncur itu dapat digunakan berbagai macam cara. Anda bisa meluncur dalam posisi tengkurap, ya. Anda bisa meluncur dengan kemudian memiringkan badan menjadi diagonal, ya, atau vertikal menjadi miring seperti ini. Atau kita juga meluncur sampai membalikan tubuh terlentang menghadap ke atas, ya. Atau juga kita bisa meluncur untuk berputar 360 derajat sampai kembali dalam posisi semula. Ya. Bisa juga kita meluncur dengan menggerakkan sedikit badan gitu. Kita dalam posisi-posisi itu kita upayakan meluncur yang bisa hanya mementingkan untuk kebutuhan meluncur saja, tapi kebutuhan meluncur itu bisa dimanfaatkan sebagai gerak awal ketika orang memulai start dalam satu posisi gaya. Apakah itu gaya dada ketika dia mulai terjun masuk ke dalam kolam, dan kemudian dia membuat gerakan-gerakan sederhana sebelum dia muncul di air dan melakukan gerakan gaya dada. Ataukah dia menggantung di dinding kolam dan kemudian dia meluncur ke belakang, kemudian persiapan untuk melakukan gerakan lanjutan di renang gaya punggung, ya. Ataukah ketika dia terjun ke dalam dan dia akan mempersiapkan dirinya untuk melakukan renang gaya lumba-lumba atau gaya katak, maka dengan sendirinya posisi badannya pasti akan seperti lumba-lumba. Jadi di Dobo, di Aru kan banyak lumba-lumbanya, ya. Yaitu silakan bisa digunakan. Jadi gerakan meluncur mempunyai tujuan utama untuk melatih keseimbangan tubuh, ya, di atas air atau di permukaan air atau ketika melayang di dalam air. Ini menjadi penting, ya. Tidak sedikit yang pada saat melakukan atau belajar renang itu, ya, karena tidak menguasai keseimbangan tubuh, akhirnya tenggelam. Nah, kalau sudah tenggelam, tidak mampu berdiri di kolam atau di air yang dangkal, malah justru akan kesulitan untuk bernafas dan seterusnya. Nah, ini tentu saja bagian-bagian penting dari proses bagaimana kita melakukan teknik pengenalan air, ya. Silakan hari ini pertemuan kita sampai di sini, dan kembali lagi saya ingatkan kepada Anda bahwa Anda memiliki tugas yang nanti setelah ini, ya. Setelah ini Anda atau besok siang itu Anda gunakan waktu saya untuk melakukan renang di air, dan itu bisa digunakan untuk pengambilan video, dan buatlah video secara berkelompok, ya.